Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi pada mata kuliah sistem geometri. Saya akan bahas materi berkaitan dengan segitiga sebangun ya. Kalau di buku Ahsanul Inam ini ada pada bab 9. Dan insya Allah akan saya selesaikan buku ini sampai terakhir, yaitu bab 10 berkaitan dengan lingkaran, dan itu menjadi bahan untuk nanti ujian akhir semester. Kita langsung saja bahas dalil 56 ya. Jadi pada dalil ini isinya adalah jika ada 3 atau lebih garis yang sejajar ya. Nah, garis ini saya misalkan di sini garis A, B, C, dan D yang saling sejajar, kemudian memotong sebuah garis transversal ya. Memotong transversal menjadi ruas garis yang kongruen. Jadi kalau di sini ruas garis yang kongruen itu adalah AB, BC, dan CD ini kongruen ya, karena tadi dipotong oleh garis yang sejajar A, B, C, dan D. Maka garis itu akan memotong transversal menjadi ruas garis yang kongruen. Maka nanti ada garis transversal yang lain, yang satu lagi ini nanti ini juga akan terpotong-potong menjadi ruas garis yang kongruen, yaitu EF, FG, dan GH. Oke, kita langsung saja bagaimana pembuktian dari dalil 56 ini. Oke, seperti biasa kita buat 2 kolom ya. Ini kolom pernyataan ya. Ini ada kolom alasan. Oke, yang pertama kita misalkan ya, kita misalkan bahwa EP ya, bahwa EP ini melalui E dan sejajar AB ya. Melalui E dan sejajar AB ya. AB itu ini ya. Melalui EP ini melalui titik E ya, dan sejajar dengan AB. Ini menggunakan postulat kesejajaran. Masih ingat ada postulat yang isinya melalui sebuah titik yang tidak terletak pada sebuah garis, maka kita dapat membuat garis melewati titik tersebut yang sejajar dengan garis tersebut. Ini ada pada postulat 25, postulat tentang kesejajaran. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk garis FQ dan GR ya. Jadi kita bisa melakukan sama demikian untuk FQ ya dan GR ya. GR melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan postulat 25. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengatakan bahwa EP itu sejajar dengan FQ ya, kemudian sejajar dengan GR ya, dengan GR. Kenapa? Kita bisa gunakan dalil 30 ya. Dalil 30 itu yang berisi jika dua garis sejajar pada garis yang sama ya, maka kedua garis tersebut sejajar. Karena EP, FQ, GR itu sejajar terhadap garis ini, garis AB, BC, dan CD, maka EP sejajar dengan FQ sejajar juga dengan GR. Dalil 30. Berikutnya kita lihat yang diketahui bahwa A itu sejajar B ya. A sejajar B, sejajar C, dan sejajar D. Ini diketahui. Kemudian nomor 5, karena ini sudah sejajar ya, EP, FQ, GR, kemudian ini A ini sejajar dengan AB, dengan BC, dengan CD, maka kita bisa mengatakan bahwa
ABPE ya, ABPE, kemudian juga BCQF ya, BCQF, kemudian juga CDRG ya, CDRG ini merupakan jajar genjang ya, jajar genjang. Ini menggunakan definisi jajar genjang ya. Oke, berikutnya nomor 6. Karena ini merupakan jajar genjang, maka kita bisa gunakan dalil 34 yang berisi bahwa sisi-sisi yang berhadapan dari suatu jajar genjang itu kongruen. Maka kita bisa mengatakan EP itu kongruen dengan AB, kemudian FQ ya, kongruen dengan BC, kemudian GR kongruen dengan CD ya. Ini menggunakan dalil 34. Kemudian nomor 7, diketahui bahwa AB itu kongruen dengan BC ya, kemudian kongruen dengan CD, ini diketahui. Kemudian nomor 8, EP itu kongruen FQ ya, EP kongruen FQ kongruen juga dengan GR. Kenapa? Nah, karena tadi dari 6 dan 7 ini kita bisa lakukan substitusi ya. Kita bisa melakukan substitusi, atau mungkin kita juga bisa menggunakan dalil 8A ya. Dalil 8A itu yang mengatakan jika ada dua garis yang kongruen pada dua garis yang kongruen, maka kedua garis itu kongruen ya. Itu dalil 8A. Kemudian kita lanjutkan nomor 9, sudut PEF ya, PEF itu kongruen dengan sudut QFG, kemudian kongruen dengan sudut RGH. Kenapa? Ini kita bisa gunakan dalil 28. Apa dalil 28? Jika ada dua garis yang sejajar, maka sudut-sudut sehadapnya kongruen. Lihat PEF kemudian QFG RGH itu sama-sama sudut yang sehadap ya. Kemudian nomor 10, sudut EFP ya, sudut EFP kongruen dengan sudut FGQ ya, FGQ ya, kongruen juga dengan sudut GHR. Ini juga sama menggunakan dalil 28. Kemudian nomor 11, kita bisa mengatakan bahwa segitiga EFP itu kongruen dengan segitiga FGQ, kemudian kongruen juga dengan segitiga GHR ya. Ini menggunakan dalil 51. Masih ingat? Dalil 51 itu jika ada dua segitiga di mana dua sudutnya kongruen dan salah satu sisi di hadapan sudut itu kongruen, maka kedua segitiga itu kongruen. Kemudian yang terakhir kita bisa mengatakan bahwa EF itu kongruen dengan FG ya, kongruen juga dengan GH, yaitu menggunakan definisi poligon
kongruensi. Oke. Jadi terbukti dalil 56. Berikutnya kita akan bahas dalil 57 ya. Dalil 57 itu berisi jika sebuah garis membagi dua sebuah sisi suatu segitiga dan juga sejajar dengan sisi yang kedua, maka garis itu membagi dua sisi yang ketiga dari segitiga itu. Oke, kita langsung saja pembuktiannya. Diketahui ada segitiga ABC ya. Ini segitiga ABC. Kemudian ada garis L yang membagi dua AB. Ini garis AB, ini garis L-nya. Membagi dua AB ya. Kemudian L ini sejajar BC, ini L ini sejajar dengan BC, maka kita akan buktikan bahwa L itu membagi dua AC ya. L itu membagi dua AC. Oke, kita langsung saja pembuktiannya. Ini pernyataan. Ini alasan ya. Oke, nomor 1. Kita bisa buat garis baru ya. Sebetulnya garis ini tuh tidak ada ya. Garis EF itu awalnya tidak ada. Kita buat garis baru, yaitu buat garis EF ya. EF yang sejajar dengan DB. Ini kita bisa gunakan postulat kesejajaran, yaitu postulat 25 EF yaitu. Jadi ada titik di sini, titik E yang di luar garis BC, kemudian titik E ada di luar garis AB, dan kita bisa buat melewati titik ini yang sejajar dengan AB, itu maksudnya ya. AB atau DB, sehingga kita bisa bikin garis EF yang sejajar dengan DB menggunakan postulat 25. Kemudian diketahui bahwa L ya ini sejajar dengan BC ya, ini diketahui. Kemudian nomor 3, BDEF ya. BDEF merupakan jajar genjang ya. BDEF ini merupakan jajar genjang ya. Kenapa? Ini menggunakan definisi jajar genjang. Kemudian nomor 4, sudut D1, oke, saya sebut di sini ini D1, ini D2 ya. Sudut D1 ini kongruen dengan sudut E1 ya. E1 yang ini, D1 dengan E1. Ini menggunakan dalil 27 ya. Karena dua garisnya sejajar ya, tadi DB AB dengan EF ini sejajar, maka sudut dalam berseberangan itu kongruen ya, dalil 27. Kemudian nomor 5, sudut E1 itu kongruen dengan sudut F1 ya. Ini juga sama menggunakan dalil 27. E1 yang ini ya, dengan F1 yang ini juga sama dalam berseberangan. Kemudian nomor 6, kita bisa mengatakan sudut D1 itu kongruen dengan sudut F1 ya. Ini menggunakan sifat transitif ya dari 4 dan 5 ya. Kemudian nomor 7, BD ya. BD ini kongruen dengan EF. BD kongruen dengan EF. Ini kita bisa gunakan dalil 34 ya. BDEF karena BDEF itu merupakan jajar genjang, maka sisi-sisi yang berhadapan itu kongruen. Ini dalil 34. Kemudian nomor 8, diketahui bahwa L itu membagi dua
AB ya. L membagi 2 AB. Otomatis ini kongruen ya. Maka BD ya kongruen dengan AD. Ini diketahui. Ini menggunakan definisi garis bagi ruas garis ya. Garis bagi atau bisektor ruas garis. Kemudian nomor 10 kita bisa mengatakan bahwa AD itu kongruen dengan EF ya. Kenapa AD kongruen dengan EF? Karena tadi dari 79 ya, BDEF kemudian BDAD, maka AD kongruen dengan EF. Maka ini menggunakan sifat transitif ya, transitif dari 7 dan 9. Kemudian nomor 11, sudut C itu kongruen dengan sudut E3. Kenapa C dengan E3? Itu sama menggunakan dalil 27 ya. Karena ini dalam berseberangan, ini sudut E3 yang ini sudut C, maka ini sudut dalam berseberangan. Kemudian nomor 12 sudut E3 ya, sudut E3 itu kongruen dengan sudut E4. Kenapa? Menggunakan dalil 7 E3 E4 ini bertolak belakang ya. Nomor 13 sudut E4 itu kongruen dengan sudut C, itu menggunakan transitif ya, transitif dari 11 12 ya, 11 12. Kemudian nomor 14 bahwa segitiga ADE ya, segitiga ADE itu kongruen dengan segitiga EFC ya. EFC ini menggunakan dalil 51 ya. Dalil 51 tadi sudah dibahas ya, dalil 51. Kemudian karena dua segitiganya sudah kongruen, maka saya ke sini ya. Maka AE itu kongruen dengan EC. AE kongruen dengan EC menggunakan definisi poligon kongruensi. Kemudian terakhir nomor 16 ya. Karena AE sudah kongruen dengan EC, maka kita bisa mengatakan bahwa L ini membagi dua sisi AC ya, sisi AC. Ini menggunakan definisi garis bagi atau definisi bisektor ruas garis. Nah, terbukti ya bahwa L membagi dua sisi AC. Oke, berikutnya kita akan membahas dalil 58 ya. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa pembuktian itu ada yang pembuktian secara langsung dan pembuktian secara tidak langsung. Oke, sambil mengingat kembali pembuktian secara tidak langsung, kita akan coba buktikan dalil 58 ini menggunakan bukti tidak langsung ya. Kita akan gunakan bukti tidak langsung. Oke. Ini juga bisa menggunakan bukti secara langsung ya. Ini bukti, kita akan gunakan bukti tidak langsung. Oke, langsung saja pembuktiannya ya. Dalil 58 ini isinya jika suatu garis merupakan bisektor dua sisi suatu segitiga ya, maka garis itu sejajar dengan sisi yang ketiga. Jika suatu garis merupakan bisektor dua sisi
ada garis yang merupakan bisektor dua sisi segitiga. Garis itu adalah garis DE, merupakan bisektor garis AC dan garis BC. Maka garis itu sejajar dengan sisi yang ketiga. Maka DE ini akan sejajar dengan AB. Itu isi dalil 58. Kita akan menggunakan, sekali lagi gunakan bukti tidak langsung. Oke, kita langsung saja ya. Ini langsung saja, di sini ada pernyataan. Ini ada alasan ya. Oke, yang pertama, karena ini bukti tidak langsung, maka kita mengandaikan kontradiksi dari yang akan dibuktikan ya. Sehingga karena yang akan dibuktikan adalah DE sejajar AB, maka kita andaikan ya, atau misalkan bahwa DE ini tidak sejajar AB ya. Oke, ini pemisalan kontradiksi ya. Pemisalan kontradiksi. Oke, yang kedua, kita bisa buat garis, yaitu garis DF. Karena DE merupakan garis yang tidak sejajar dengan AB, maka tentu akan ada garis lain. Kita misalkan garis lain itu adalah DF ya. DF ini garis yang melalui D ya, dan sejajar dengan AB ya, atau bisa ditulis bahwa DF sejajar AB ya. Ini menggunakan postulat kesejajaran ya, yaitu postulat 25 ya. Karena DF itu garis yang melalui D dan sejajar dengan AB, atau DF sejajar dengan AB. Itu pernyataan nomor 2 menggunakan alasan postulat 25 ya. Kemudian yang ketiga, diketahui bahwa DE ini bisektor AC dan BC ya. Ini diketahui. Kemudian nomor 4, D titik tengah AC ya. Karena DE ini bisektor AC dan BC, maka D itu titik tengah AC ya. Kemudian E juga titik tengah dari BC ya, titik tengah dari BC. Ini definisi dari garis bagi ya, definisi garis bagi ruas garis. Oke, kemudian nomor 5, karena D titik tengah, maka kita bisa mengatakan AD itu, ukuran AD sama dengan ukuran DC ya. Begitu juga BE ukurannya sama dengan EC. Ini menggunakan definisi titik tengah ya. Kemudian nomor 6, karena ukurannya sudah sama, maka kita bisa mengatakan bahwa AD itu kongruen DC ya, dan BE itu kongruen EC. Ini menggunakan definisi
kongruensi ruas garis ya. Definisi kongruensi ruas garis ya, karena ukurannya sudah sama maka kedua garis itu kongruen. Kemudian nomor 7 ya, DG, CH dan FI itu tegak lurus dengan AB ya. DG ini saya buat garis DG, kemudian CH dan FI yang tegak lurus dengan AB. DG, kemudian CH dan FI itu tegak lurus dengan AB, garis AB, garis yang di bawah ini ya. AB ini saya gunakan dalil 33 ya. Ada yang masih ingat dalil 33? Jika ada titik di luar garis ya, kemudian hanya ada satu garis yang tegak lurus. Jadi kalau ada titik di luar garis, maka melewati titik tersebut hanya ada tepat satu garis yang tegak lurus. Itu isi dalil 33. Silakan dibuka lagi. Kemudian nomor 8, karena DG, CH dan FI ini sudah tegak lurus dengan AB, maka kita bisa mengatakan bahwa DG itu sejajar dengan CH, sejajar juga dengan FI. Kenapa? Karena ada dalil yang mengatakan bahwa jika ada dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama, maka kedua garis itu sejajar, yaitu dalil 26 ya. Kemudian nomor 9 ya, karena ini sudah sejajar DG, CH, FI, maka kita bisa mengatakan bahwa DGHJ ya, berarti DGHJ, kemudian juga JHIF ya, JHIF ya, itu merupakan jajar genjang ya. Oke, ini menggunakan definisi jajar genjang ya. Oke, kemudian nomor 10, karena ini jajar genjang maka kita bisa mengatakan bahwa DG ini ya itu kongruen dengan JH, kongruen juga dengan FI. Masih ingat dalil 34. Jadi sisi-sisi berhadapan dari suatu jajar genjang adalah kongruen. Kemudian nomor 11, sudut DAG ya, sudut DAG ini kongruen dengan sudut CDJ. CDJ ya. Ini menggunakan dalil 28 ya. DAG mana? DAG yang ini ya. Dengan CDJ yang ini. Dalil 28 yaitu jika ada dua garis sejajar maka sudut sehadapnya kongruen ya. Kemudian nomor 12, sudut ADG. Sudut ADG itu kongruen dengan sudut DCJ ya. ADG kongruen dengan sudut DCJ, sama ini juga menggunakan dalil 28, yang mana ADG DCJ, berarti yang ini ya, ADG dengan DCJ, dalil 28. Kemudian nomor 13, segitiga ADG ya, segitiga ADG itu kongruen dengan segitiga DCJ. Ini menggunakan postulat sudut sisi sudut ya, sudut sisi sudut ya. ADG dengan DCJ itu kongruen menggunakan postulat sudut sisi
sudut. Kemudian nomor 14, DG kongruen CJ ya, DG kongruen CJ, DG kongruen CJ. Kemudian ini alasannya definisi poligon kongruensi ya. Kemudian nomor 15, CJ kongruen FI, CJ kongruen FI ini menggunakan sifat transitif ya, menggunakan transitif karena DG itu ya, karena tadi DG itu kongruen dengan FI ya. Ini DG kongruen dengan FI, kemudian di sini DG kongruen dengan CJ, maka CJ kongruen dengan FI ya. Jadi ini transitif dari nomor 10 dan 14 ya. Kemudian nomor 16, sudut JCF ya, JCF itu kongruen dengan sudut IFB. JCF IFB ini sama tadi menggunakan dalil 28 ya, dalil 28. Oke, ini panjang ya pembuktiannya ya. Oke, ke sini nomor 17, CJ tegak lurus DF ya, CJ itu tegak lurus DF, CJ yang ini, CJ tegak lurus DF. Kenapa? Karena menggunakan dalil 31 ya. Apa dalil 31? Jika garis tegak lurus pada salah satu garis jajar, maka tegak lurus juga pada garis yang lain ya. Karena tadi CJ itu ya, CJ mana tadi? CJ ini tegak lurus DF ya. CJ tegak lurus DF. Oke ini ya, bahwa CH itu tegak lurus AB ya. Tadi di nomor 7 CH itu tegak lurus AB. Karena CJ itu bagian dari CH, maka CJ itu juga akan tegak lurus dengan DF karena DF itu sejajar dengan AB. Oke, paham ya? Oke, berarti berikutnya nomor 18, sudut CJF ya. Sudut CJF itu kongruen dengan sudut FIB. Sudut CJF kongruen dengan FIB. Kenapa? Menggunakan dalil 1 ya, karena dua-duanya merupakan sudut siku-siku ya. Berikutnya nomor 19, segitiga CJF kongruen dengan segitiga FIB ya. FIB. CJF dengan FIB kongruen. Kenapa? Menggunakan postulat sudut sisi sudut ya. Kemudian nomor 20 ya, CF kongruen FB. CF kongruen FB. CF kongruen FB karena definisi poligon kongruensi ya, definisi poligon kongruensi. Kemudian 21 ya, karena CF ini, karena CF itu kongruen FB, maka F ini merupakan titik tengah BC ya. F titik tengah BC ya, ini menggunakan definisi titik tengah.
Oke, nomor 22 yang terakhir, kita bisa lihat kontradiksi ya. Di 21 di sini mengatakan bahwa F titik tengah BC. Sedangkan di nomor 4 di sini mengatakan bahwa E titik tengah BC, maka ada kontradiksi yang mengatakan E titik tengah BC, ada yang mengatakan F titik tengah BC, maka kita bisa menuliskan 4 dan 21 kontradiksi ya. Kontradiksi seharusnya apa? Seharusnya bahwa DE itu sejajar ya, langsung saja ya. DE itu sejajar dengan AB. Jadi pemisalan bahwa DE nomor 1 ini bahwa DE tidak sejajar AB itu salah. Harusnya DE sejajar dengan AB. Maka terbukti yang ini menggunakan postulat 24 ya. Itulah pembuktian dalil 58 menggunakan bukti tidak langsung. Oke, silakan diulang lagi, dilihat lagi, pelajari lagi. Coba lihat garis besar dari pembuktian ini. Jangan lihat detail satu persatu dulu, tapi lihat proses berpikir dari pembuktian ini, bagaimana memisahkan sesuatu yang kontradiksi, kemudian pada akhirnya sampai kepada terjadi kontradiksi antara yang diketahui tadi atau dari aturan-aturan yang ada dengan yang kita misalkan. Jadi sekali lagi pelajari secara garis umum cara berpikirnya dulu, baru nanti dipelajari secara detail dari setiap pernyataan dan alasan yang ada. Oke, berikutnya kita lihat dalil 59 ya. Dalil 59 ini, jika diketahui bilangan-bilangan A, B, C, dan D sedemikian sehingga A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan BC. Ini postulat tentang perkalian ini ya. Perkalian saya kira saya tidak akan buktikan di sini. Silakan saja lihat di buku, sudah ada pembuktiannya, walaupun ada beberapa alasan yang masih kosong, silakan diisi saja ya. Kemudian dalil 60 ini pembagian, postulat pembagian. Kalau 59 perkalian, 60 ini pembagian. Kemudian 61 ini jika diketahui bilangan-bilangan A, B, C, dan D sehingga A per B sama dengan C per D, maka A tambah B per B sama dengan C tambah D per D. Itu dalil 61. Pembuktiannya juga sudah ada di buku. Oke, kita lihat definisi. Dua garis yang mempunyai ukuran sekutu disebut ruas garis commensurable ya. Dua garis yang mempunyai ukuran sekutu disebut ruas garis commensurable. Jadi kata kuncinya ada ukuran sekutu. Ukuran sekutu itu apa? Ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur dua garis yang berbeda ukurannya atau panjangnya. Ya, ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur dua garis. Jadi di buku sudah dijelaskan ya. Jadi misalnya kalau ada garis AB gitu ya, kemudian ukurannya itu 3,5 cm, kemudian ada lagi garis CD gitu ya, ini CD ukurannya itu 6 cm, maka AB dan CD ini memiliki ukuran sekutu ya. Jadi ukuran sekutunya itu 0,5. Kenapa 0,5? Karena 3,5 itu habis dibagi 0,5, 6 juga habis dibagi 0,5. Jadi ukuran sekutunya itu 0,5. Itu yang disebut dengan ruas garis commensurable ya. Dua garis yang memiliki ukuran sekutu. Oke, berikutnya kita lihat dalil 62. Oke, dalil 62 ini isinya adalah jika sebuah garis sejajar sebuah sisi segitiga, maka perbandingan dari ukuran-ukuran segmen garis yang berkorespondensi dari dua sisi segitiga itu sama ya. Pembuktian dari dalil 62 ini saya kira sudah lengkap, ada di buku, silakan
pelajari ya. Kemudian kita lihat dalil 63 ya. Jika sebuah garis memotong dua sisi suatu segitiga. Sebuah garis memotong dua sisi suatu segitiga, yaitu sedemikian sehingga perbandingan dari ukuran ruas garis yang berkorespondensi sama, maka garis itu sejajar dengan sisi yang ketiga. Ya, jadi diketahui ada AD per AB itu sama dengan AE per AC, jadi perbandingannya sama ya. Kemudian maka DE ini merupakan garis yang sejajar dengan BC. Saya kira ini juga sudah ada di buku pembuktiannya ya. Mungkin saya jelaskan secara umum di sini. Jadi karena ini pembuktiannya di buku menggunakan bukti tidak langsung nih ya. Menggunakan bukti tidak langsung. Jadi awalnya jadi memisalkan dulu kebalikan dari yang akan dibuktikan. Jadi dimisalkan dulu ya, nanti silakan dibuat secara lengkap yang rapi ya. Oke, DE ini tidak tegak lurus BC ya. Jadi awalnya itu menggunakan pemisalan kontradiksi ya. Karena DE itu tidak sejajar dengan BC, maka ada garis lain, yaitu di sini dibuat garis DF ya. DF ini yang sejajar dengan BC ya. Ya, jadi DF ya sejajar dengan BC. Ini akibat dari pemisalan kontradiksi tadi ya. Oke, karena DF yang sejajar dengan BC, kita lihat di dalil 62 ya. Tadi di dalil 62 itu mengatakan jika sebuah garis jajar sebuah sisi segitiga ya. Jadi kalau ada garis yang sejajar dengan sebuah sisi segitiga, maka perbandingan dari ukuran-ukuran garisnya adalah, jadi akibat dari dalil 62 ya, dalil 62 diperoleh bahwa AD ya, AD per AB ya, AD per AB itu sama dengan AF per AC ya, AF per AC. Oke, karena AD per AB sama dengan AF per AC, akibatnya adalah AF itu sama dengan AD dikali AC per AB. Ini akibatnya ya. AF, jadi ini AF itu sama dengan AD dikali AC per AB ya, AD dikali AC per AB. Nah, tapi lihat, nah ini kontradiksinya terlihat di sini. Diketahui apa? Tetapi diketahui bahwa AD per AB ya itu sama dengan AE per AC ya. Maka kalau kita buat AD per AB sebenarnya AE per AC, maka kalau kita buat AE itu sama dengan, kalau kita buat ini AE sama dengan, maka ini AD dikali AC per AB ya. AD dikali AC per AB, dan ini ternyata sama, AD dikali AC per AB ini juga AD dikali AC per AB, ini sama nih. Maka terjadi kontradiksi. Di sini mengatakan yang AD dikali AC per AB itu AF, yang satu lagi bukan AF tapi AE. Maka di sini terjadi kontradiksi, sehingga pemisalan yang dilakukan bahwa DE itu tidak sejajar BC salah ya. Harusnya apa? Harusnya bahwa DE ini sejajar dengan BC menggunakan postulat 24. Oke, terbukti ya. Jadi silakan nanti ditulis secara rapih ya, menggunakan bisa menggunakan deskripsi atau narasi ya. Bisa juga menggunakan metode kolom yang sudah biasa kita gunakan. Oke, itu pembuktian dalil 63. Oke, terakhir kita lihat latihan soal ya, latihan
19 nomor 4 sebagai contoh soal yang akan saya berikan. Diketahui soalnya seperti ini ya. Soalnya seperti ini, buktikan bahwa RS sejajar BC. Saya tidak akan bahas detail ya, saya akan bahas cara berpikirnya. Oke, diketahui bahwa QS itu sejajar AC, QR sejajar dengan AB. Kita sudah tahu tadi di dalil 63 ya, di dalil 63 ya, bahwa nanti kalau ada garis sejajar seperti ini, QS sejajar AC, QR sejajar AB, maka mengakibatkan PQ per QA itu sama dengan PS per SC ya. Begitu juga PQ per QA itu sama dengan PR per QA ya. PQ per QA, PR per RB, maaf ya, PR per RB ya. Oleh karena itu kita bisa substitusi ini PQ per QA, ini PQ per QA, berarti menjadi PS per SC ya, sama dengan PR per RB ya, PR per RB ya. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita lihat di dalil 62, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan bahwa RS